saudara, kita memperingati hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus naik menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Biar kita datang pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hidup kami, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini kami berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami berkata, Tuhan Engkau sangat baik, Engkau sangat baik dan begitu baik bagi kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ingin tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan biar pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur, sebab semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku ini menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan Engkau, ya Allah yang jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari datang dengan hati yang bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti ku bersyukur. Sebab Tuhan baik. Berharap sebab Kau penolongku dan aku. Tiada yang seperti-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik Bapak Ibu Saudara, dan sikap hati akan pujian bersama-sama. Jiwaku merindukanmu. Mari rindukan Tuhan pagi hari ini. Ya Allah yang hidup. Amin Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang bersyukur. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Sebab Kaulah penolong dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolong dalam hidupku. Lagu tiada yang seperti bersyukur. Mari dapat bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan, sebab Dialah penolong dalam kehidupan kita. Yes. Penolongku dan Allah
renungkan sejenak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Atas pekerjaan, bisnis, usaha anak-anak kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita ini tidak ada. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Mari pagi hari ini naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sebab Kau baik bagi kami, perbuatanmu ajaib, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kaulah sumber pengharapan kami, sumber perlindungan kami, sumber kekuatan kami. Hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada sukacita. Mengalir Roh Kudus, jamah setiap kami, peduli kami dengan hadirat-Mu. Jamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya di mana ada Tuhan, di situ ada kesembuhan. Kami percaya di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan. Kami percaya di mana ada Tuhan, di situ ada pemulihan. Di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pujian ini kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hati mengatakan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
Tuhan, bagimu segala kemuliaan, bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan. Mari kami tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, amin. Coba lihat kan kiri Bapak Ibu Saudara, bilang Tuhan kita dahsyat. Lima orang Bapak Ibu Saudara. Kalau belum 5 orang kita belum nyanyi. Ya, 5 orang boleh keluar dari panggung bilang Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Sebab Dia telah mencurahkan anggur yang baru, sukacita yang baru di tempat ini. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Sudah di tempat ini, berapanya yang ajaib, memberikan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sekali lagi Bapak Saudara, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Berapanya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gereja Tuhan di tempat ini, membangkitkan umat ini. Sebab ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Sebab belenggu-belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorai bahagia, hey, anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, yang tak kuat. Mari orang-orang yang bersukacita katakan, mari yang menerima sukacita Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Sebab kami percaya segala belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorai bahagia, hey, anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, memenuhi umatnya yang bagus selamanya. Bapak Ibu Saudara, ketika ada pujian ini berkata anggur baru, yang sebelah kanan saya bilang sebelah kiri saya. Jadi satu rap lagu ini, yang sebelah kanan saya berkata seperti ini, ke sebelah kiri. Nanti rap yang kedua, yang sebelah kiri saya bilang ke sebelah kanan seperti ini. Jadi ganti-gantian ya. Mari sama-sama dengan pujian ini. Anggur baru yang sebelah kanan, sebelah kiri. Anggur baru yang sebelah kiri, terima. Sebelah kiri, sebelah kanan. Minyak baru yang sebelah kanan, terima. Sama-sama. Mari sama-sama kita terima. Sukacita Tuhan. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, memenuhi
sebelah kiri kananmu, suaramu lebih bagus hari ini. Ayo bilang, suaramu lebih bagus hari ini. Naik 1 oktav gitu ya Bapak Ibu Saudara. Naik 1 oktav, minggu depan harus naik 2 oktav. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya suka cita Tuhan dicurahkan di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Hambanya sudah datang. Kita percaya ada sesuatu pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak yang baik. Ini ku dengan sayangmu di mana kami semua selalu bergaul karib dengan Engkau. Tempat banyak di antara kami dijamah, diperbaiki hidupnya, dan mengalami Tuhan di ruangan ibadah ini. Kalau kami ada di sini, Engkaulah tujuan kami, Engkau alasan kami ada di sini, dan Engkaulah yang menjadi pusat perhatian kami, dan sesungguhnya tidak ada yang lain. Dan sekarang ya Bapa,
Dapatkanlah kami satu persatu, urapi kami semua. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Biar pagi ini terjadilah kebangunan rohani GBI Sign and Glory ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, lawatan Tuhan yang luar biasa diberikan atas setiap kami anak-anak. Dan sekarang berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, long time no see, ya. Begitu lama saya tidak melayani di sini, ya, karena kesibukan Gembala dan juga saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya memberitakan firman Tuhan di GBI Sign and Glory ini. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cara yang terbaik, saudara. Kalau kita ingat-ingat dari awal pandemi sampai hari ini, betapa baiknya Tuhan memelihara hidup kita. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung, karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang memiliki Tuhan yang besar dalam hidup dan langkah-langkah kita sekalian. Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah Oh Yerusalem. Inilah seruan yang sering kali diucapkan oleh orang percaya tentang Yerusalem. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya keempat dan ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini berkaitan dengan tema kita, yaitu seruan yang berkata, Oh Yerusalem. Maka demikianlah firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Ayat yang keempat saya bacakan kembali demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar tentang menanti-nantikan Tuhan dalam karya terbesarnya, yaitu pencurahan Roh Kudus, adalah belajar tentang satu tahap demi tahap dalam perjalanan kekristenan kita. Kalau Allah sudah membuktikan semua, maka apa lagi yang perlu saudara ragukan? Saudara mau ragu apa? Saudara mau khawatir tentang makan dan minum? Yesus sudah membuat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan Alkitab katakan lebih 12 bakul. Kata tetangga saya, itu karena gak ada orang Batak, Pak. Karena kalau ada orang Batak, judulnya bukan lebih, tapi kurang 15 bakul. Ya. Dan inilah kebenarannya. Saudara mau khawatir tentang hidup sesudah kematian? Yesus sudah bangkit. Dia sudah memberitakan tentang kebangkitannya dan menampakkan diri kepada banyak orang. Alkitab mengatakan sampai ke 500 orang, bahkan lebih. Alkitab dikatakan bahwa ada yang masih hidup, dan sementara beberapa sudah meninggal. Berarti kebangkitan dan kehidupan Yesus sesudah mengalami kematian adalah betul-betul nyata, saudara. Dia bukan hanya bangkit, tetapi dia juga pernah menjelaskan bahwa dia juga pernah membangkitkan Lazarus. Saya terlalu percaya seperti Lazarus dibangkitkan, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita tidak perlu khawatir tentang hidup sesudah kematian. Saya baru mengerti ketika saya tiba di Betania tentang kebangkitan Lazarus, saudara. Waktu Lazarus dibangkitkan, saya sudah sering kali mengkhotbahkan bagian itu. Dan saya hanya mengkhotbahkan biasa saja. Tetapi saya berubah ketika saya tiba di Betania. Saya sampai ke makam Lazarus. Apa yang terjadi di situ? Saya melompat dan berteriak, haleluya, di ruang kubur itu. Lalu semua rombongan saya berkata, Abuna, ada apa? Apakah pendeta melihat Tuhan? Lalu saya tengok ke mereka dan saya bilang, enggak. Kok pakai teriak-teriak haleluya, ngagetin aja. Saya baru tahu, kata saya, kalau kejadian kebangkitan Lazarus itu seperti ini. Bapak Ibu tahu, ruang kubur Lazarus itu
Kalau Bapak Ibu tiba di pintunya dan masuk ke dalamnya, Bapak Ibu akan melihat ada 24 anak tangga turun ke bawah. Dan jenazah Lazarus ditaruh di lantai yang paling bawah. Ada 24 anak tangga, Bapak Ibu. Sehingga siapa yang tidak lompat di situ, siapa yang tidak berkata haleluya di ruangan kubur itu? Karena saya baru mengerti tentang kejadian yang sebenarnya. Sehingga waktu saya ingat-ingat ketika Lazarus dibangkitkan, Yesus berdiri di depan pintu kubur Lazarus, lalu dia berkata, Lazarus, come, keluarlah. Apa yang terjadi? Lazarus yang mendengar kata-kata Tuhan itu, dia mendapatkan energi kehidupan. Dia terikat tali kain kafan, kakinya juga masih diikat tali, dan dia dibungkus kain kafan. Dia duduk, lalu dia berdiri dari lantai paling bawah. Dia naik 24 anak tangga. Dan inilah kejadiannya. Dan semua orang di luar kubur itu berkata, suara apa itu? Sepertinya ada seseorang yang sedang naik ke atas. Lalu tiba-tiba Lazarus keluar dari kuburnya, dan dia dikatakan oleh Yesus, lepaskan kain kafannya, buka tali yang mengikat kakinya, buka tali yang mengikat tangannya. Lazarus sudah hidup. Semua orang kaget, saudara. Dan saya terlalu percaya, kalau Tuhan saja membangkitkan Lazarus seperti ini, masakan dia tidak bisa membangkitkan ekonomi kita? Dia terlalu bisa. Kalau Tuhan bisa membangkitkan Lazarus, maka Tuhan juga bisa memulihkan keluargamu. Dia terlalu sanggup untuk diandalkan dalam semua masa-masa sulit dalam hidup kita. Sehingga saudara, apa yang perlu saudara khawatirkan lagi? Kebangkitan Yesus. Waktu Yesus bangkit, Thomas sudah mewakilimu untuk menaruh jarinya di telapak tangan Yesus yang berlubang paku itu. Kita tidak hadir di sana, tapi Thomas mewakili kita untuk menyentuhkan jarinya ke lambung yang berlubang tombak dan ke tangan yang berlubang paku itu. Dan Thomas akhirnya memberitakan kebangkitan Yesus kemanapun dia pergi, sampai dia mati di India, Bapak Ibu. Thomas adalah satu-satunya murid Yesus yang melayani di India. Jadi kalau saya lihat orang India, saya langsung ingat Thomas. Ya. Kalau saudara ke pasar baru, saya lihat orang India nih, saya langsung bilang, ini Thomas nih. Saya pergi ke Isardas, ya kan masih ada tuh Isardas ya. Saya lihat ada orang India gitu ya. Terus saya bilang, ya ampun, Thomas lagi. Ya, sehingga kalau saudara lihat orang India, ingat Thomas. Thomas telah memenangkan orang-orang India dan membuat mereka percaya kepada Yesus. Dan akhirnya saudara, Thomas mati seperti Tuhannya. Dia mati ketika sedang berdoa, lalu ditombak oleh orang yang berbadan besar, dan tombak itu tertancap di punggungnya, lalu tembus sampai ke depan badannya. Dia mati meniru Tuhannya. Lambungnya juga tertikam, saudara. Nah, ini yang dinamakan tentang bagaimana hidupmu harus melalui perjalanan-perjalanan ini sampai engkau tidak meragukan Tuhan lagi. Nah, Yerusalem adalah tempat yang memiliki arti 3 hal. Yang pertama, Yerusalem itu adalah lambang kehadiran Tuhan, saudara. Waktu orang Israel ada di Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan ingin membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk datang beribadah. Dan apa yang terjadi? 3000 tahun yang lalu, Daud merebut Yerusalem. Lalu 40 tahun kemudian, Salomo membangun Bait Allah. Bait Allah adalah lambang kehadiran Tuhan di situ. Yerusalem adalah lambang titik pusat ibadah orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur 126 ayat 1, di sana dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka Sion itu searti dengan Yerusalem. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya Alkitab buku, ya, di belakangnya tuh ada kamus Alkitab. Lalu cari kata Sion di huruf abjad S. Bapak Ibu akan dapat artinya. Definisi Sion adalah searti dengan Yerusalem, tempat atau pusat titik ibadah orang percaya. Yerusalem adalah lambang tentang kehadiran Tuhan bagi umatnya. Saudara, kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem? Karena Yerusalem memiliki arti Tuhan hadir di situ. Saudara, di tempat-tempat Tuhan hadir, maka pasti ada karya-karya yang besar yang Tuhan lakukan bagi umatnya.
Kalau tadi WL berkata, di mana ada Tuhan di situ pasti ada mukjizat terjadi. Saya terlalu percaya. Kita bukan punya masalah yang besar, tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Sehingga apalagi masalah jodoh, hai kejora, kelompok jomblo ceria. Hai jodotan, jomblo tanpa mantan, kok tanpa mantan Pak? Ya iya, itu mah sama aja gak pernah pacaran. Ya iyalah. Ya, kadang-kadang saya kalau ketemu anak muda tuh minta didoain tulang rusuk. Saya ketemu orang tuanya minta didoain supaya ketemu tulang punggung. Jadi saya bingung, Tuhan saya mau doain tulang rusuk atau tulang punggung? Anak-anak muda itu Bapak Ibu, susah loh cari jodoh sekarang. Iya. Ya. Gak gampang untuk cari jodoh sekarang. Banyak anak-anak bilang, oh kalau cari jodoh itu, oh apalagi yang seiman, itu bukan hanya susahnya minta ampun, tapi susahnya juga minta uang. Iya. Jadi orang tua itu harus banyak berdoa untuk hidup anak-anaknya. Saya kalau pembekalan nikah nih Bapak Ibu, saya kasih pembekalan nikah ke anak-anak muda yang mau menikah gitu ya. Saya lihat gitu anak-anak muda itu kalau udah mau masuk ke pernikahan, mereka seperti merasa mau masuk ke Taman Eden. Semua senyum, semua senang gitu ya. Lalu saya khotbah di pembekalan, saya bilang kadang-kala bukan masuk ke Taman Eden, tapi ke Jurassic Park. Ke Jurassic Park, oh ya iya, itu mah belum seberapa. Masalahnya tahu nggak? Begitu banyak. Saya satu kali ibadah di gereja, itu di karpet gereja kami jatuh satu kertas. Ya karena saya jaga kebersihan, akhirnya saya ambil lah seperti ini, karpet ini ada kertas jatuh. Ya kita mau buang ke sampah gitu ya. Waktu saya mau buang, saya baca dulu isi kertas ini apa sih? Nggak taunya tulisannya begini Bapak Ibu, pensil alis 30.000, catok rambut 120.000. Terus saya bilang sama pekerja, ini pasti punya istri orang ya. Gawat nih, kalau suaminya dikasih pensil alis 30.000, catok rambut 127.000, gimana suaminya? Ya iya Pak. Ya. Ibu kan sekarang, ya Bapak Ibu ya, lihat mukanya glowing semua. Kadang-kala pendeta tuh bingung, mana lampu sorot, mana mukanya ibu-ibu. Kemarin ada seorang bapak bilang, saya harus kerja keras Pak. Nah, kenapa Pak kerja keras? Supaya istri saya tetap glowing katanya. Gawat, kerja keras supaya istrinya tetap glowing gitu ya. Saya kemarin baca satu tulisan, di balik istri yang glowing pasti ada suami yang angus. Jadi bapak-bapak biar angus-angus nggak apa-apa. Yang penting istri kita tetap glowing. Ada ibu di gereja saya bilang gitu, iya Pak, kan ada lagunya. Bersinar. Ibu itu bersinar-sinar semua. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, tidak perlu khawatir menjalani kehidupan Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang sama. Kalau Bapak Ibu punya masalah, ingat, sesulit-sulitnya masalahmu, seberat-beratnya persoalanmu, kita punya Yesus yang sama. Yesus yang sama menolong saya, Yesus yang sama juga menolong Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Sehingga apapun yang terjadi, biarlah sekali Yesus, selamanya tetap Yesus dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu mengalami kehadiran Tuhan, maka suami bisa berubah jadi baik, istri bisa berubah jadi baik, keluarga bisa menjadi keluarga yang berkemenangan. Ya. Bapak-bapak, engkau harus berubah. Ya. Memang banyak orang berkata begini, berubah itu susah ya Pak. Iya betul. Bertobat itu tidak gampang Bapak Ibu. Bertobat itu adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Malaikat harus berdiri dan beribu-ribu malaikat harus memberikan tepuk tangan untuk satu orang yang bertobat, kata Alkitab. Jika ada satu orang bertobat saja, maka beribu-ribu malaikat di surga akan bertempik sorak, terbang mereka menyorakan dan memberikan standing applause untuk orang yang bertobat. Satu saja bertobat, malaikat berdiri untuk memberikan standing applause. Kenapa? Karena bertobat itu tidak mudah. Malaikat tahu kalau ada orang yang jalan di jalan pertobatan, mereka harus berdiri dan memberikan tepuk tangan. Kenapa? Karena ini pasti orang yang hebat. Dia bisa berubah, dia bisa bertobat, dia bisa kembali ke jalan yang benar. Sementara banyak orang yang mati dalam dosa, mati dalam kesalahannya. Dan tidak sedikit orang tidak pernah bertobat sampai matinya. Saya selalu katakan dari dulu, jangan tunggu nanti Bapak Ibu untuk bertobat. Karena ajal itu tidak menunggu tobat kita.
Maut itu tidak menunggu sadarmu. Ada orang belum sempat bertobat, maut sudah keburu datang. Ada orang belum sempat memperbaiki diri, ajal sudah keburu tiba. Sehingga jangan tertipu dengan usia yang muda, karena syarat untuk mati tidak harus tua. Jangan tertipu dengan badanmu yang sehat, karena syarat untuk mati pun tidak harus sakit. Ada orang sehat hari ini, besok bisa nggak ada. Ada orang kekal hari ini, besok kita bisa bilang debu kembali kepada debu, manusia kembali kepada penciptanya. Terlalu ngeri kalau Bapak Ibu masih main-main dengan Tuhan. Satu kali dulu saya pernah nonton satu film yang berjudul Jumanji. Film itu menjelaskan tentang beberapa orang yang memainkan sebuah game. Mereka menghidupi satu game dan permainan. Satu orang diberi nyawa 3 balok. 1 kali mati, maka 1 balok nyawa hilang. 2 kali mati, 2 balok nyawa hilang. 3 kali mati, selesailah permainan mereka. Tetapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, hidup itu bukanlah sebuah permainan. Hidup itu serius, Bapak Ibu. Tuhan serius untuk memberikan hidup kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau katakan buat kita sekalian, Tuhan tidak memberi nyawa kepada kita 3 balok. Kita hanya diberi nyawa 1 balok, sekali pakai, selesailah hidup kita. Apakah kita masih main-main menggunakan hidup ini? Satu kali saya memakai aplikasi MyLongevity. Ya. Aplikasi MyLongevity ini ada websitenya. Aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa memprediksi sampai tahun berapa kita hidup. Ya. Jadi karena saya ingin tahu, wah ini aplikasi bisa memprediksi sampai tahun berapa kita hidup. Nah di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tentang karakter, gimana karakter kita, suka emosian kah, sabar kah, pemarah kah, ya. Lalu bagaimana sikap kita kepada orang-orang, apakah kita happy, apakah kita sukacita, apakah kita tertekan, bagaimana silsilah kita, orang tua kita punya sakit apa, darah tinggi, jantung atau apa, kita punya kebiasaan apa, tidur berapa jam satu hari, ya. Lalu bagaimana pola makan kita. Orang Manado kan bilang, jangan sampai nggak mati di ujung sendok, karena orang itu bisa mati di ujung sendoknya. Artinya mati karena pola makannya. Lalu kemudian dari karakter, dari perilaku, dari pola makan, itu semua menentukan sampai berapa, sampai berisi semua. Lalu waktu saya sudah isi, saya tekan dong hasilnya. Saya pengen lihat, saya diprediksi hidup sampai tahun berapa. Bapak Ibu tahu, saya diprediksi hidup sampai 2059. Jadi usia saya waktu itu udah 83 tahun, Bapak Ibu. Waduh, saya kesenangan sampai pagi, saya saat teduh, saya baru sadar, loh, itu kan cuma aplikasi. Akhirnya saya sadar hidup itu ada di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu mau hidup sampai tahun berapa? Bapak Ibu mau hidup cita-citanya sampai umur berapa? Kalau kita jadi orang yang diberikan umur panjang, maka kapan umur panjang itu? Umur panjang itu bukan besok, umur panjang itu bukan nanti, umur panjang itu hari ini. Sehingga kalau engkau diberikan umur panjang hari ini, maka pilihan untuk kembali ke jalan yang benar, itu adalah pilihan yang harus engkau ambil hari ini. Dan kadang kairos Tuhan, waktu Tuhan, kesempatan Tuhan, momen Tuhan tidak datang 2 kali, Bapak Ibu. Sekarang engkau harus belajar untuk melapangkan hatimu kembali ke jalan kehidupan. Punya hati yang lapang untuk mengampuni kesalahan orang. Kadang-kala ibu-ibu tuh paling sulit mengampuni kesalahan bukan orang, tapi suami sendiri. Saya kadang tanya, Bu, Bapak udah masih sering bohong? Aduh Pak, yang kemarin aja belum ketelan, dia udah bohong lagi. Dia udah 5 kali bohong Pak, akhirnya hati saya keblokir, katanya. Kok kayak handphone aja? Iya, saya udah gak percaya lagi dan dia mau ngomong apa. Pokoknya dialah si pembohong itu. Akhirnya Pak di rumah, dia dipanggil dengan panggilan si pembohong. Jadi kalau saya tanya, mana si pembohong itu? Waduh, kalau suami dipanggil si pembohong, waduh bagaimana jadinya Bapak Ibu? Ya. Lalu banyak orang yang tidak pernah bisa mengampuni kesalahan orang. Hatinya dikuasai kebencian, hatinya dikuasai kepahitan. Dia tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup dan hatinya. Saudara, kalau Tuhan hadir di hidupmu, maka pasti ada sesuatu yang berubah. Minimal hatimu berubah jadi baik. Engkau bisa memaafkan kesalahan orang yang sudah bertahun-tahun engkau tidak bisa maafkan. Kadang-kala Bapak Ibu, biar kita dibenci, yang penting kita jangan membenci. Kita tuh kalau dibenci orang Bapak Ibu, kita upload kopi aja, dikira kita ngatain dia hitam loh. Padahal kita gak ngatain dia hitam, cuma upload kopi, kita cuma ngopi. Buat orang yang membenci buat sama kita, dia langsung berpikir, dia ngapain nih kok upload kopi-kopi?
Pasti dia ngatain gue hitam nih, kurang ajar gitu ya. Kita nggak boleh suka benci orang. Kalau ada kan orang kalau udah WhatsApp gitu ya, panjang-panjang, dijawabnya cuma WK. Bacanya WK. Pak, gimana nih saya udah kirim WhatsApp panjang-panjang, dijawab cuma WK. Ya udahlah, nggak apa-apa. Siapa tahu WK itu artinya wah kangen kan? Ya, cuma kadang kita kan keburu marah, gitu ya. Bapak Ibu tahu, kata kepahitan di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani itu menggunakan kata pik. Siapa di sini yang pernah ke pik? Sekarang udah ada pik 1, pik 2, pik 3 ya. Kemarin saya ke Orange, enaknya minta ampun. Pulang sampai mobil enaknya juga minta uang gitu. Ya. Pik itu artinya Bapak Ibu tambah runcing, tambah tajam, menohok. Jadi reklamasi itu pik itu artinya runcing ke laut, ya tajam ke laut. Jadi kalau orang dikuasai kebencian dan akhirnya jadi kepahitan, maka kebencian itu jadi tambah runcing, tambah tajam, tambah menohok, tambah bisa melukai hal-hal yang lainnya. Jangan Bapak Ibu, bebaskan dirimu dari kebencian. Saya satu kali baca sebuah buku itu menulis satu kalimat. Sesungguhnya kebencian itu adalah merupakan sebuah beban. Jadi kalau kita membenci, itu sama seperti kita sedang memikul beban. Dan buku itu ditutup dengan sebuah kalimat, dan sesungguhnya kebencian itu bukanlah beban yang ringan untuk dipikul. Jangan. Bebaskan hidupmu dari beban kebencian. Jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang, marilah hai engkau yang letih sudah berbeban berat. Mungkin kebencian jadi beban beratmu hari ini. Mungkin kepahitan jadi beban beratmu hari ini. Yesus bilang, tanggalkan bebanmu dan ikutlah aku. Itu baru benar Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mau hidup mengalami kehadiran Tuhan, maka jadilah orang yang datang kepada Tuhan dan mengalami kehadirannya. Dan Yerusalem adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Di tempat Tuhan hadir, pasti ada karya-karya yang besar, termasuk bimbingan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sehingga ini bedanya ibadah di rumah dan ibadah di gereja. Sehingga saya berdoa, Bapak Ibu memastikan tiap minggu Bapak Ibu selalu hadir di sini. Kenapa? Karena di tempat ini ada kehadiran Tuhan. Ya. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya kebaikan yang diberikan untuk sendiri, tetapi kebaikan itu juga diberikan secara bersama. Inilah yang dinamakan bonum comuni. Bapak Ibu mengalami kebaikan bersama di gereja Sign and Glory ini. Kenapa? Karena semuanya dijamah, semuanya dilawan, semuanya dituntut, semua dikasih karunia. Dan kalau Bapak Ibu belajar tentang bagaimana kehadiran Tuhan membawa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, itu berbicara tentang bukan hanya karunia, tapi juga buah-buah roh. Bedakan karunia dan buah roh Bapak Ibu. Karunia roh dengan buah roh itu sesuatu yang berbeda. Karunia roh itu tidak wajib. Engkau tidak wajib bisa bahasa roh, engkau tidak wajib bisa bernubuat. Karena kepada siapa Tuhan mengaruniakan karunia itu, kepada orang itulah dikaruniakan. Sehingga kalau kita belum punya bahasa roh, jangan malu. Jangan berhenti jadi orang Kristen. Jangan gak pergi lagi ke gereja karena melihat kayaknya gue gak dipenuhi Roh Kudus. Ya, kayaknya gue bukan orang Kristen. Karena orang Kristen itu katanya harus bisa bahasa. Salah Bapak Ibu. Karunia roh itu tidak wajib, tetapi buah roh itu wajib. Itu harus keluar dari hidupmu. Engkau harus bagaikan pohon yang bisa memproduksi buah-buah roh yang ke-9 itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri, dan semuanya. Engkau dilihat menjadi Kristen sejati bukan karena engkau memiliki karunia, tetapi karena engkau menghasilkan buah roh kehidupan. Orang Kristen yang hidupnya penuh kasih, orang Kristen yang hidupnya penuh kesetiaan, orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kelemah lembutan, kita jadi orang yang melihat bahwa ada semangat yang baru ketika kita mengalami kehadiran Tuhan. Kalau Bapak Ibu selalu hadir tiap minggu di sini, Bapak Ibu akan dapat tuntunan, akan dapat bimbingan, akan dapat kebenaran yang menuntun engkau. Waktu Raja Daud mengatakan tentang Mazmur Mesianik di Mazmur 23, dia berkata begini, ia menuntunku
ke air yang tenang. Apa artinya domba-domba itu dituntun ke air yang tenang? Artinya adalah gembala itu kalau bawa domba ke air, Bapak Ibu, itu domba bukan hanya diberi minum, tapi juga dimandikan. Daud melihat jauh ke depan ketika dia mengucapkan Mazmur Mesianik, betapa berbahagianya orang percaya di depan sana. Ketika Mesias datang, mereka bukan hanya diberikan minum, tetapi mereka juga dimandikan. Jadi termasuk dan mengalami pembaptisan itu. Lalu dia mengatakan, engkau menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namamu. Kata menuntun, menyegarkan jiwaku, itu bicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan di depan yang Daud lihat. Dan hari ini Bapak Ibu mengalaminya. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Bapak Ibu mengalami, bukankah hanya kehadiran Tuhan, tetapi engkau diikat, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang membuat engkau jadi anak-anaknya. Berikan tepuk tangan. Sehingga Yerusalem adalah lambang bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan dan mengalami setiap janji-janji Tuhan itu. Janji-janji Tuhan itu selalu dinyatakan di tempat-tempat ibadah, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita berkata, oh Yerusalem, apa artinya Yerusalem? Bukan hanya lambang kehadiran Tuhan, tetapi Yerusalem juga adalah tanah perjanjian. Yerusalem adalah kota yang direbut oleh Daud. Yerusalem adalah Kanaan dulunya. Ya. Kenapa Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kenapa janji Bapa itu harus dinyatakan di Yerusalem? Karena Yerusalemlah tanah perjanjian. Yerusalem melekat dengan satu kata, covenant, perjanjian. Sehingga waktu Yesus berkata, tinggallah di situ menantikan janji Bapa. Di tempat perjanjian itu diikat, di tempat covenant itu ada, maka janji ini dibukakan sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang percaya. Dan orang percaya, Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang akan menikmati dan mengalami janji. Kalau kita lihat selanjutnya dan tahap-tahap selanjutnya, maka benar Roh Kudus itu akhirnya diberikan ketika murid-murid menanti-nantikan karya Tuhan dalam pencurahan Roh Kudus, dan diberikanlah kuasa dan pencurahan Roh Kudus itu dari Tuhan. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jadi orang Kristen yang semangat. Kenapa? Karena janji itu sudah diberikan. Janji itu sudah digenapi. Janji itu sudah dikatakan digenapi dengan sempurna dan dengan segera. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia tidak pernah ikat janji. Bapak Ibu boleh ragu akan janji seseorang, tapi jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Kita semua sedang bergerak maju, Bapak Ibu. Dan dalam kemajuan kekristenan kita, kadang Tuhan itu gak minta cinta kita yang setengah. Tuhan gak minta cinta kita yang KW. Dia minta cinta yang original. Ya. Tuhan gak minta yang aspal, asli tapi palsu. Saya pernah punya teman, dia pakai jam Rolex KW, Bapak Ibu. Hanya lama-kelamaan waktu dia pakai, jamnya jadi bau besi karena kena keringat. Karena kan gak asli. Jadi tiap kali dekat dia jadi bau karat, bau besi gitu ya. Akhirnya kita menamakan dia dengan panggilan Iron Man. Kenapa? Karena tiap kali dia nggak ada, kemana sih Iron Man itu? Karena ya kalau dekat dia itu bau karat, bau besi gitu ya. Nah, Tuhan gak ingin cinta yang kawin, Dia mau cinta yang ori. Dia gak main setengah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan di warteg, Bapak Ibu bisa pesan nasi setengah. Kalau Bapak Ibu berurusan dengan Tuhan, Tuhan gak main setengah. Tuhan minta segenap. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau. Sehingga hari ini, apa yang harus kita lakukan? Lewat kehadirannya, lewat perjanjiannya yang digenapi, berikan semua. Berikan segenap. Berikan sepenuhnya. Engkau harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hidupmu, dengan sepenuh dan segenap yang bisa engkau lakukan dalam kehidupanmu untuk Tuhan. Dan hari ini adalah saatnya ketika janji itu akan digenapi, maka engkau harus bergegas membereskan diri seperti
5 orang gadis yang bijaksana. Mereka membereskan semuanya, lalu masuk bersama dengan Tuhan ke tempat perjamuan, pesta kawin itu. Hidup kalau ikut Tuhan itu harus berberes, Bapak Ibu. Saya pernah baca satu tulisan, adapun hidup itu adalah bagaikan seseorang yang mencari bekal untuk pulang. Hidup itu adalah perjalanan pulang, dan hidup itu adalah sekedar mengumpulkan bekal untuk kembali. Ya, berberes Bapak Ibu. Perbaiki hidup kita. Jangan jadi orang yang kemakan godaan dosa terus. Saya selalu katakan, orang yang melakukan dosa itu sama seperti ikan yang melihat umpan, tapi tidak melihat kail yang menganga di dalam umpan itu. Dan hanya ikan yang bodoh yang mau makan umpan itu sampai 2 kali. Ya. 1 kali kita salah, mungkin itu kilaf. 2 kali, 3 kali itu bukan kilaf, tapi karena engkau memilih untuk melakukannya, maka engkau terus melakukan dosa itu. Ya. Ini bukan zamannya lagi jadi suami yang gak setia. Ya. Kemarin saya di mobil teman saya baca satu stiker, dilarang ngangkut istri orang. Terus saya tanya, ini stiker dari mana? Gitu. Oh, ini bini gua pagi-pagi pas gua berangkat, kaget lihat stiker ini. Udah gitu kalimatnya begitu lagi. Nah sekarang nakal tuh udah gak zaman. Yang tren sekarang ini adalah bahagiain istri, bahagiain suami. Itu baru jempol. Ya. Berapa banyak bapak-bapak sekarang kalau di rumah itu seperti isolasi mandiri. Ya. Ada seorang bapak yang berkata, Pak, saya kalau di rumah itu seperti di UGD. Maksudnya Pak, iya di gawat darurat. Terus istri saya itu Pak, penyakit saya. Ya enggak lah, istri itu kan obat Pak. Istri itu bagaikan infus yang memberikan kekuatan, yang mendampingi kita. Ya memang Pak. Tapi kalau istri itu udah cerita ke sana kemari, aduh Pak, kita mau tidur jadi nggak bisa. Nah itulah keajaiban dunia yang ke-11. Ya. Kalau ibu itu suka ngomong, itu keajaiban dunia Pak. Kalau sampai dia nggak ngomong lagi, wah itu bahaya. Ya saya bilang. Jadi ibu-ibu saya bukan ngajarin ibu-ibu jadi cerewet. Artinya adalah menyaksikan Tuhan itu memang harus cerita. Ya. Bapak-bapak kadang-kala lebih sabar menunggu ikan di pancingan daripada sabar menunggu ibu. Padahal cuma 5 menit. Saya kalau lihat di pemancingan tuh ada bapak-bapak yang nunggu kainnya diambil sama ikan, itu bisa sampai setengah jam. Tapi dia sabar. Tapi kenapa kita kalau nggak ada istri, nggak ada sabarnya? Ya, karena istri itu lain Pak. Bapak tahu istri saya, dia kalau berantem Pak, itu kayak banteng mau nyeruduk tembok. Oh ya, iya Pak. Jadi kalau setiap kali kami berantem, itu dia selalu mau membenturkan kepalanya ke tembok. Terus gimana? Ya udah, saya langsung minta maaf aja. Terus saya bilang, Mama, biar Mama, Papa yang salah. Mama nggak salah, Mama benar, udah jangan benturin kepala ke tembok. Gimana ya Pak? Oh kalau begitu begini Pak, nanti kalau ibu begitu lagi, bilang sama ibu, silahkan Mama, benturkan kepala Mama ke tembok. Nanti kalau istri saya benturin kepala benar-benar ke tembok, Pak, ntar pecah kepalanya gimana? Ya kita lihat dulu, ntar baru kita ngomong. Akhirnya 2 minggu nggak ketemu. Gimana Pak? Waduh Pak, kemarin kami ribut besar. Terus ya seperti biasa, istri saya mau benturin kepalanya ke tembok. Terus ya saya bilang sama istri saya, seperti Pak Judis bilang apa? Silahkan Mama, benturkan kepalamu ke tembok. Jadi kalau pecah, Papa bawa ke UGD. Waduh Pak, dia lari sekencang-kencangnya, dia mau nyeruduk tembok. Bapak tahu, waktu udah deket, dia ngeles loh Pak. Dia belok kiri katanya. Makanya istri saya itu selama ini gertak sambal. Ya kalau tahu begitu, saya udah biarin aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini belum seberapa. Masalah-masalah rumah tangga itu adalah masalah-masalah yang tidak mudah untuk dilakukan. Asal Tuhan hadir, asal kita menghidupi perjanjian Tuhan, kita pasti maju dan bukan mundur. Kita pasti naik dan bukan turun. Bapak Ibu akan direncanakan jadi kepala dan bukan menjadi kepala. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang disebut dengan Yerusalem itu? Kalau kita berkata, oh Yerusalem, maka Yerusalem itu bukan hanya lambang kehadiran Tuhan, bukan hanya adalah tanah perjanjian, tetapi Yerusalem juga berbicara tentang pendakian iman. Kalau Bapak Ibu ingat dalam Mazmur 121 ayat 1, ada satu kalimat pemazmur yang berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, pemazmur ini selalu mengatakan bahwa kalau mereka mau ke Bait Allah, kalau mereka mau ke Yerusalem,
Mereka selalu mengatakan, aku sedang mendaki ke gunung Allah. Karena Yerusalem adalah tempat yang lebih tinggi dari tempat kebanyakan. Yerusalem menggambarkan tempat pendakian iman. Yerusalem adalah lambang tentang bagaimana dari satu tahap ke tahap selanjutnya kita mengiring Tuhan. Hidup kekristenan itu bagaikan anak tangga, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar naik dari satu tangga ke tangga selanjutnya. Itulah dinamakan next level. Jangan jadi orang Kristen yang gak bergerak. Jangan jadi orang Kristen yang statis. Jangan jadi orang Kristen yang diam. Jadi orang Kristen yang menjalani pendakian imanmu. Karena di tempat yang tinggi engkau akan mengalami kehadiran Tuhan. Di tempat yang tinggi engkau akan melihat seperti apa Tuhan itu. Tuhan itu tidak bisa dipelajari di tempat yang rendah. Di tempat di mana engkau gak bergerak, di tempat di mana engkau gak berjalan, di tempat engkau gak naik ke pendakian imanmu. Ingat Zakheus, dia naik ke atas pohon. Ya, waktu dia naik ke tempat yang tinggi, dia melihat Tuhan. Demikianlah gambaran iman itu. Engkau harus bergegas untuk naik. Tambahkan tahap-tahap dalam perjalanan imanmu. Jangan jadi orang Kristen biasa yang hanya hadir. Jadi orang Kristen yang mulai satu tahap demi tahap, akhirnya engkau melayani, akhirnya engkau bersaksi, akhirnya engkau jadi orang yang gak enak kalau gak melayani. Itu baru namanya Kristen yang bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen yang diam, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen yang bergerak bersama dengan Tuhan dalam kegerakannya. Wah, itu baru luar biasa. Kalau engkau melihat kekristenanmu, lalu kau melihatnya, saya udah ada di anak tangga keberapa ya? Ya, jangan-jangan engkau masih di anak tangga yang pertama. Karena hidupmu jadi orang Kristen yang biasa terus, orang Kristen yang gak bertumbuh dalam pengajaran, orang Kristen yang dari dulu-dulu ya cuma hadir aja. Jangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengalami bagaimana indahnya melayani Tuhan itu. Jadi penerima tamu, jadi tim kolektan, jadi orang yang tersangka dalam sebuah gereja lokal, jadi orang yang melayani sama-sama di Sign and Glory ini. Jadi orang Kristen yang harus mengalami pengalaman keindahan melayani itu, bukan di luar, tapi di sini. Biarlah tempat ini menjadi tempat di mana engkau memberikan pelayananmu kepada Tuhan. Lalu ketika engkau melihat kehidupan kekristenanmu, engkau bertumbuh nggak dalam doa? Engkau sudah bisa nggak memimpin doa? Sudah bisa nggak membawa renungan di rumah, cerita buat anak-anakmu, cerita buat istrimu, bangun mesbah keluarga, engkau jadi imam. Kalau engkau belum sampai ke titik itu, jangan-jangan engkau jadi orang Kristen yang mengalami kebangkrutan iman. Kenapa? Karena engkau jadi orang Kristen yang gak bertumbuh. Tilik hati Bapak Ibu nanti waktu tidur malam, lalu telisik, lalu lihat, saya ini orang Kristen yang seperti apa ya? Dan perhatikan tangga-tangga iman yang engkau sudah lalui. Jangan-jangan engkau belum sampai di tengah tangga. Bagaimana engkau sampai ke puncak? Engkau dari dulu-dulu masih di tangga paling ke bawah. Jangan jadi orang Kristen yang kalah dengan pemahaman. Jadi orang Kristen yang naik, mendaki ke gunung Tuhan, berjalan naik ke atas, lalu engkau melihat Tuhan di sana. Kadang Bapak Ibu, kita harus menaikkan kecepatan kesungguhan kita. Kesungguhan kita itu harus naik kecepatannya. Ya. Cinta kita kepada Tuhan itu harus naik kecepatannya. Apalagi sayang kita kepada Tuhan itu harus naik kecepatannya. Yang tadinya 0 km harus speednya sudah mulai 50, 60, 70. Itu namanya bergerak. Tapi kalau sampai kita jadi orang Kristen yang diam, statis, gak bertumbuh, ya nanti Tuhan bilang, anakku, aku sudah berikan talenta kepada engkau. Mana? Tuhan, aku menyembunyikannya. Loh kenapa? Karena aku gak mau lakukan. Aku mau hidup semaunya yang aku lakukan. Jangan. Hidup jadi orang Kristen adalah hidup menjadi orang-orang yang harus bertumbuh dalam pendakian iman. Ya, hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar tentang seruan Oh Yerusalem adalah tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan harus hadir di sini. Supaya apa? Supaya kau bahagia. Supaya kau gak cepat marah, engkau gak cepat tersinggung, engkau gak cepat bereaksi terhadap semua keadaan yang buruk. Oh Yerusalem hari ini belajar dan membuat kita mengerti bahwa Yerusalem adalah tanah perjanjian. Ada covenant, ada yang diikat oleh Tuhan. Dan Yerusalem belajar tentang pendakian iman. Ku mendaki ke bukit Sion. Karena Sion itu
searti dengan Yerusalem. Ya, kita sama-sama mendaki ke pusat titik ibadah kita. Kita jalan sama-sama, kita menjadi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan dan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu adalah orang-orang yang kedapatan hidup mengalami segala kebaikan Tuhan di gereja ini. Kita jadi orang yang hidup bukan hanya karena pensil alis. Kita bukan hanya jadi ibu-ibu yang bulu matanya sampai 2 cm. Satu kali saya kunjungan ke rumah jemaat nih, saya kaget. Ibu-ibu di rumah itu lagi pakai kacamata renang. Padahal udah jam 9 malam. Loh, saya kaget, loh ibu mau berenang di mana malam-malam gini? Oh enggak pak, saya baru pakai bulu mata palsu. Jadi kalau saya mau cuci muka, saya pakai kacamata renang. Supaya apa bu? Ya, supaya nggak kena air. Jadi kalau cuci muka. Saya kasih tahu ke jemaat kan, jemaat pada beli kacamata renang semua. Iya pak, ini 1,5 juta ini bulu mata. Sayang kalau rusak dan kalau cuci muka. Iya ya, saya bayangin cuci mukanya gimana kalau pakai bulu mata yang sampai seminggu 2 minggu itu ya. Nggak tahu aja pakai kacamata renang. Jangan kaget, Bu Gembala ntar kalau ke rumah jemaat ada yang pakai kacamata renang. Wah ini korbannya Pak Julius. Ya, jadi ada banyak hal-hal yang kita bisa lihat Bapak Ibu dalam hidup kita mengiring Tuhan. Jadi kalau orang lain bisa, maka kita juga pasti bisa melakukannya. Tuhan hadir di sini. Tuhan mengikat perjanjian di sini. Dan Tuhan ya adalah tempat kita sama-sama melakukan pendakian iman di GPI Sign and Glory. Tunduk kepala. Saya udah pemain musik. Kita nyanyi satu lagu. Dalam segala keadaan, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami melihat kehadiran Tuhan di sini. Kami menyaksikan betapa baiknya Tuhan memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang bisa dibanggakan dalam segala perkara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu bisa lagu ini? Mari nyanyikan sama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus. Hatiku diberi aman
pujian ini menjadi pengakuan kami bersama-sama bahwa sesungguhnya sekali kami memilih Yesus dalam hidup kami, maka selamanya akan tetap Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar tentang bagaimana kami melihat Yerusalem, tempat di mana Tuhan menyuruh murid-murid-Mu untuk menunggu dan menanti-nantikan janji-janji Tuhan yang besar dalam karya Roh Kudus-Mu. Demikianlah kami melihat hari ini bahwa sesungguhnya Yerusalem berbicara tentang lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Sion yang Tuhan sudah pulihkan, Yerusalem yang menjadi titik pusat ibadah kami, dan di tempat-tempat di mana kehadiran-Mu dinyatakan, disitulah janji Tuhan akan digenapi. Tuhan, hari ini kami percaya bahwa Yerusalem juga terikat dengan covenant. Yerusalem, tanah perjanjian, kami diikat oleh janji bahwa sesungguhnya tidak ada janji yang tidak digenapi oleh Tuhan. Semuanya digenapi, dan itu semua adalah bagi setiap kami. Hari ini Bapa, kami belajar tentang Yerusalem yang adalah merupakan lambang pendakian iman kami. Jadikan kami orang-orang Kristen yang bergegas untuk naik dan bukan turun. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang maju dan bukan mundur. Jadikan kami jemaat Sign and Glory ini menjadi jemaat-jemaat yang berkemenangan, bergerak maju bersama dengan Tuhan. Gereja ini diberkati, gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja ini adalah tempat Tuhan melakukan banyak pembangunan rohani, lepas pembangunan rohani. Kami percaya GBI Sign and Glory ini menjadi cara Tuhan menjelaskan kepada kami bahwa ada perhatian Tuhan di sini, ada pemandangan mata Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Biarlah yang sakit sudah dijamah, sudah disembuhkan. Kami berkata kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Biarlah yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Julius Parapat. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap kita diberkati, amin. Setiap kita merindukan Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini mengingatkan kami. Biar Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Julius Parapat yang telah membagikan kepada kami. Percaya Tuhan, pengurapan-Mu yang baru terlepas bagi dia. Semakin hari Tuhan perlengkapi dengan sesuatu yang baru daripada Tuhan, dimanapun dia berada. Biar dia menjadi berkat dalam pelayanan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak orang-orang mengenal Kristus lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Julius Parapat Tuhan, dan diberkati keluarga anak dan lainnya. Sebentar kami akan memberi, ajak kami memberi yang terbaik, sebab kami terima yang terbaik daripada Tuhan. Berkati gereja di mana kami berada, biar gereja ini semakin hari Tuhan berbesar, semakin hari diberkati banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Saatnya Allah yang terbaik. Allah itu baik, sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih
saudara? Ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh mengangkat tangan, gak usah malu Bapak Ibu Saudara. Ya, ada. Puji Tuhan, ternyata semua jemaat yang setia. Amin. Ya, coba bilang kiri kanan Bapak Ibu Saudara, minggu depan bawa jiwa baru ya. Haleluya. Serahkan kepada yang ya, saudara Bapak Ibu, saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semua sudah diberkati lewat Tuhan. Sebelum saya bacakan pengumuman, kami atas nama Gembala, Pengerja, dan jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Julius Parapat. Terima kasih Pak atas pelayanannya di tempat ini. Tuhan berkati. Pengumuman doa pengerja Rabu tanggal 15 Mei jam 19.00 di tempat ini. Jadi mohon perhatian untuk semua pengerja ya, ada doa pengerja, diharapkan semua dapat hadir ya. Selanjutnya doa pagi Sabtu 18 Mei jam 5.30 di tempat ini. Selanjutnya ibadah Yud Sabtu 18 Mei jam 15.00 di tempat ini. Dengan perkenanan Tuhan, kami dari Youth akan mengadakan Fellowship Family Youth ke Puncak Sabtu tanggal 25 Mei. Mantap. Kumpul di gereja jam 6.30. Pendaftaran terakhir Sabtu 18 Mei dengan Putri dan Gusri II. Setelah ibadah Youth ada kursus bahasa Inggris dan latihan tamborin. Setelah ibadah hari ini, Youth menjual makanan bentuk dana. Ya, sekian pengumuman, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami juga boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Julius yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari. Curahkan pengurapan-Mu, otoritas-Mu, wibawa-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu. Dan berkati juga buat istrinya, anak-anak dan keluarga besar yang ada. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa kudus. Tapi juga kami mau berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Fernandes Nambela. Kau urapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari Bapak. Berkati pengembalaannya, berkati pengajarannya, berkati dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya tanda-tanda ajaib dan kuasa mujizat kami menyertainya. Kau berkati kesehatannya, berkati juga keuangannya, berkati juga buat istrinya Bu Yuni, usahanya, dan Karen anaknya, studinya, terlebih juga buat kedua keluarga besar dari hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa dan kudus. Dan kami percaya di bulan Mei ini Bapak, hamba-Mu beserta keluarga besar yang ada akan alami keajaiban yang Tuhan. Terima kasih. Berkati juga buat imam-imam musik-Mu dari WL Singer, pemain musik, mengatur multimedia, pemain keyboard, drum. Kau rapi imam-imam musik ini lebih lagi Bapak, dan kami bersyukur dan berterima kasih kalau imam-imam musik-Mu sudah membawa umat-Mu naik ke gunung kudus-Mu. Dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Dan berkati juga buat pengerja-pengerja-Mu, baik diakan, diakonis, guru-guru sekolah minggu, penasihat, dan juga anak sekolah minggu, anak Youth. Kau berkati pelayanan mereka, Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Berkati apapun yang dikejar oleh tangan-tangan mereka, biar Kau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil. Dan juga berkati buat jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha. Kau berkati mereka satu persatu Bapak. Yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan Bapak. Yang lesu Kau berikan kekuatan yang baru Bapak. Berkati apapun yang dikejar oleh tangan-tangan mereka, biar Kau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil. Terima kasih Bapak, dan kami bawa juga bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami, bahkan bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Bapak. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin,
beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami TNI Polri, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya sampai yang terdekat. Kau curahkan roh takut dan gentarakan kau di hati mereka masing-masing. Tutup bungkus pemerintahan dengan kuasa dan kudus, dan kami tolak di dalam nama Yesus setiap roh kekerasan, roh pemecah belah nama Yesus, dan kami lepaskan berkat damai sejahtera sentosa kekayaan kemakmuran atas Indonesia. Shalom Indonesia. Terima kasih, dan kau berkati juga buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan baik perpuluhan diakonia persembahan lain, biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat. Sebelumnya kami akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara firman Tuhan Allah, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Apa yang kau lakukan, kebaikan, kemurahan rahmat Tuhan turun atasmu. Sebab itu pulanglah, terimalah semua janji Bapa yang Dia berikan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal dalam hidup kita dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara mulai siang hari ini sampai sang pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awal hari permai. Yang berbahagia bersukacita sama-sama katakan amin.